National Endowment for Democracy funding by US Congress. Demokrasi di seluruh dunia yang bergerak atas nama demokrasi liberal. Bukan kerusuhan dong? Bukan, artinya dia bisa memicu soal kerusuhan, tapi paling tidak dia mempromosikan demokrasi liberal. Itu nanti akan muncul pada berbagai aktivitas di beberapa tokoh, karena dia tidak sendiri. Lembaga ini tidak bekerja sendiri, dia akan bekerja dengan beberapa jaringan yang ada di sebuah negara nasional itu untuk mengembangkan demokrasi liberal yang digagas oleh National Security Strategy of US 17 September 2002 adalah demokrasi liberal. Indonesia sejak 2004 hingga hari ini menerapkan demokrasi liberal, New National Endowment for Democracy, yang dibiayai oleh US Congress dalam rangka itu hingga hari ini. Tergantung ada memandangnya. Kalau liberal ternyata membuat kerusuhan di mana-mana, seluruh dunia yang menganut demokrasi liberal pasti gaduh. Ulang, seluruh dunia yang menganut demokrasi liberal pasti gaduh. Dan karena itu, pidato Obama di Kairo 9 Juni 2009 berjudul The New Beginning minta maaf karena memaksakan demokrasi liberal di seluruh dunia. Yang disebut oleh Buniani tentang kriminalisasi itu disebabkan oleh pasal 6A ayat 2. Presiden dan wakil presiden gitu ya diusulkan oleh satu partai politik atau beberapa gabungan partai politik yang dipilih langsung dalam pemilihan umum. Apa dampaknya? Presiden adalah I am the law, dan itu tunduk oleh DPR. Maka presiden bisa melakukan kriminalisasi, bisa melakukan politisasi, bisa melakukan komersialisasi, dan itu dilakukan presiden. Siapa saja presidennya dari zaman SBY sampai sekarang Melakukan hal yang sama? Sama. Dia bisa melakukan politisasi, dia bisa melakukan kriminalisasi, dia bisa melakukan komersialisasi. Karena sistemnya begitu. Perhatikan baik-baik, itu sistemnya bekerja. Dan itu membuat I am the king, I am the law. SBY memberlakukan Undang-Undang 2507. Penanaman modal bersifat bebas, sehingga seorang Aiman sama dengan orang asing. Bukan. Soal kriminalisasi misalnya. Loh, kriminalisasi. Nah, ada kata I am the law dan presiden bisa melakukan kriminalisasi. Contoh? Zaman PSBY kriminalisasi apa? Terkena Habib Rizik. Ketika proses yang namanya di Monas, ingat, Habib Rizik masuk pada peristiwa Monas. Terkena. Padahal namanya bicara demokrasi, tapi terkena. Situasi sekarang dengan undang-undang itu berlaku yang disebut oleh yang namanya Washington Post sebagai civility war. Ulang, civility war. Kalau civility war, Anda mestinya terima karena memang Anda melakukan demokrasi liberal. Pak Jokowi banyak sekali kriminalisasinya. Banyak sekali kriminalisasinya. Teman-teman yang masuk kemarin, termasuk Ihsanuddin Nursi, dikenain kriminalisasi. Loh, belasan jam gue diperiksa dan tegas-tegas gue bilang, hei polisi, Anda mestinya menjadi pengayom. Anda mestinya serahkan triberata. Bukan di sini gue ngomong. Polisi mestinya tahu diri. Tegas gue bilang.